Teman-teman, kaum muslimin mendapatkan kesedihan yang mendalam gitu ketika perang Uhud telah selesai. Karena pada saat itu kaum muslimin menderita kekalahan gitu. Jika kita melihat dari sisi sudut pandang kerugian saat perang, selain syahidnya 70 sahabat, Rasulullah SAW sendiri pun mengalami luka yang cukup parah. Tapi ketika saat itu Rasulullah SAW ini berpikir itu bahwa orang-orang Quraisy ini tidak mendapatkan kemenangan yang seutuhnya dari perang Uhud. Bahkan secara materi mereka juga tidak memperoleh keuntungan yang besar. Oleh karena itu beliau khawatir jika mereka bertekad untuk menyerang kota Madinah. Maka pada keesokan harinya ketika tanggal 8 Syawal 3 Hijriah, Rasulullah SAW meminta para sahabat menyiapkan peralatan perang kembali gitu. Dan Masya Allah gitu ya, di tengah lelah letihnya mereka, bahkan di tengah keadaan yang begitu banyak lukanya gitu ya, mereka menerima seruan itu dengan segera gitu. Dan teman-teman sebenarnya kalau dilihat secara fisik gitu ya, sebenarnya tentara muslimin ketika perang Uhud ini tuh seharusnya sudah turun mesin gitu, kayak udah gak bisa gitu untuk berperang gitu. Tapi karena mereka memiliki mental yang kuat, karena mereka memiliki alasan yang kuat gitu, mereka siap untuk maju. Kalau kata Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Al-Mustafad min Qasas Al-Quran gitu, mengisahkan bahwa kepergian Rasulullah hanya ingin menakut-nakuti musuh dan menyatakan bahwa apa yang menimpa kaum muslimin tersebut tidak menyebabkan mereka lemah gitu untuk mengejar musuh mereka. Dan ketika Rasulullah SAW menyeru para sahabat untuk kembali berperang gitu, mereka dengan sigap menerima gitu seruan itu. Seperti Sa'ad bin Mu'az selaku salah seorang pemimpin di kalangan Ansor menemui kaumnya dan menggerakkan mereka untuk keluar, sedangkan mereka semua dalam keadaan terluka gitu. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk menentang musuh kalian gitu. Begitupun terjadi pada Usaid bin Hudayr yang hendak mengobati 7 luka di tubuhnya, berkata, kami mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya gitu. Dia pun mengambil senjata dan meninggalkan obatnya. Dia pun lalu bergabung dengan Rasulullah SAW. Lalu ada Bani Salamah yang keluar dengan 40 orang prajurit yang semuanya masih terluka gitu. Di antaranya ada At-Tufail bin Anuman dengan 13 luka dan Al-Haris bin Al-Somah dengan 10 luka. Mereka sampai di hadapan Rasulullah SAW dan berdoa, ya Allah kasihanilah, ampunilah Bani Salamah. Masya Allah. Dan banyak lagi para sahabat-sahabat yang berkorban demi menegakkan agama Allah. Dan teman-teman, ketika orang-orang kafir itu tahu tuh bahwa kaum muslimin pergi berperang kali ini dengan kepercayaan yang penuh kepada Allah, maka mereka pun mundur dan kembali ke Mekah gitu. Maka meskipun antara kaum Quraisy dan kaum muslimin telah menyiapkan pasukannya, mereka tidak sempat bertatap muka. Itu yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani. Nah teman-teman, dari kisah tadi gitu kita bisa mengambil begitu banyak ibroh gitu. Salah satunya adalah ketika kita memiliki azam yang kuat, ketika kita memiliki sesuatu yang bisa mendorong kita gitu, kita bisa melewati kesulitan-kesulitan yang kita rasakan gitu. Seperti halnya Rasulullah dan pasukannya, meskipun mereka menderita kekalahan, merasakan keletihan, kesakitan gitu dan kesedihan, tapi mereka tetap kuat gitu. Mereka tetap berusaha, mereka tetap bertahan, mereka tetap maju menghadapi kaum Quraisy gitu. Meskipun fisik mereka terlihat lelah, tapi tidak dengan mental mereka gitu. Dan tidak ada kata menyerah, karena mereka memiliki azam yang kuat, yaitu menegakkan agama Allah. Dan adapun dari kisah para nabi, seperti Ibrahim yang dilemparkan ke dalam api yang membara, seperti Ayub yang mengalami penderitaan yang bertubi-tubi dengan penyakitnya yang tidak sembuh-sembuh dan anak-anak kesayangannya meninggal dunia, seperti nasib Yunus yang dimakan ikan paus hingga akhirnya terdampar di pinggir pantai, seperti Yusuf yang dilemparkan ke dalam sumur dan dijual murah oleh para saudagar yang menemukannya, dan ia harus merasakan penjara selama beberapa tahun akibat mempertahankan keyakinannya gitu. Dari kisah-kisah tadi, dari kisah para sahabat dan para nabi dan rasul gitu, berat ya, maksudnya ujian yang mereka rasakan tuh benar-benar berat gitu, bahkan sangat-sangatlah berat gitu. Tapi mereka semua ridho gitu, mereka semua ikhlas terhadap takdir-takdir yang mereka
terima gitu. Dan karena mereka punya azam yang kuat, yaitu kecintaannya kepada Allah gitu. Kecintaan mereka terhadap Allah adalah alasan kuat mereka, maka kecintaannya mereka terhadap Allah adalah alasan kuat mereka ridho dan ikhlas terhadap takdir dan ketetapan yang Allah beri gitu. Dan karena mereka tahu gitu bahwa Allah pemilik kita, Allah Maha Kuasa yang berkuasa melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya, dan karena Allah sebaik-baiknya pencipta skenario gitu. Dan teman-teman, ketika diri kita ikhlas, ketika diri kita ridho terhadap Allah gitu, maka insya Allah tidak ada kegelisahan yang kita rasakan, melainkan akan hadirnya ketenangan pada diri kita gitu. Jadi intinya, kuatkan azam kita, luruskan niat kita, karena baik azam maupun niat adalah dua hal yang sangatlah penting untuk kita jaga gitu. Kalau kata Abdullah bin Mubarak, berapa banyak amal yang kecil tapi dibesarkan oleh niat, dan berapa banyak amal yang besar namun dikecilkan karena niat. Jadi sepenting itu untuk kita meluruskan niat kita gitu.